Kita tukar-tukar aja berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dengan Fuad Hashim. Saya bersama dengan seorang ustadz dai muda dari Muhammadiyah, kemudian dari Pemuda Hijrah IKADI Maluku Utara. Kita akan berbincang-bincang hari ini dengan Ustadz Burhan bagaimana tentang peta dakwah yang ada di Maluku Utara ini. Ustadz, menurut antum melihat di Maluku Utara ini kira-kira apa yang perlu seorang dai, aduh, ulang. Kembali lagi bersama saya dengan Fuad Hashim. Saya bersama dengan seorang dai muda dari Muhammadiyah, kemudian juga dari Pemuda Hijrah Maluku Utara. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang seputar dakwah Islam di Maluku Utara. Sebelum kita masuk ke tema itu, kita akan berbicara sebenarnya pemuda hijrah itu apa itu? Maksudnya apa itu, Ustaz? Siapa yang mencetuskan kata-kata pemuda hijrah itu bagaimana, Ustaz? Ulang. Nggak tahu lagi mau apa. Bahaya. Berarti gak usah dibahas itu ya? Oh, gak usah dibahas itu. Oke, kita bahas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi bersama saya dengan Fuad Hashim. Saya bersama dengan seorang dai muda dari Muhammadiyah, kemudian dari Pemuda Hijrah Maluku Utara. Kita akan berbincang-bincang seputar tentang dakwah Islam yang ada di Maluku Utara, terkhususnya di Buli, Halmahera Timur. Ustadz, antum sudah berapa hari ya berada di kota Buli nih, Ustadz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ustaz. Kami membalik hijrah dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Itu ditugaskan di Desa Teluk Bulu selama 20 hari ya. Kami datang di sini dari tanggal 27 dan hitungannya dari tanggal 1 hingga selesainya di tanggal 20. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Ya. Insya Allah penarikannya itu pada tanggal 20 insya Allah. Jadi eh, Ustadz Burhan ini beliau dengan teman-teman sekitar ada 7 orang saja, 7 orang, 4 orang laki-laki dan 3 orang akhwat. Mereka ditugaskan dari Muhammadiyah untuk mengisi dakwah-dakwah di Kota Buli. Ustadz, sudah apa aja kegiatan antum di Buli selama ini, antum dan teman-teman antum? Baik, target kami di Desa Teluk Bulu ini itu yang paling utama itu pemuda ya. Pemuda karena pemuda ini adalah seorang pemimpin. Subhanul yaumi rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin dari esok. Jadi sengaja kita untuk eh, bersama pemuda Teluk Bulu ini bagaimana kita hidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di Desa Teluk Bulu. Karena yang kita lihat sekarang pemuda itu eh, sibuk ya dengan pekerjaan. Contoh wilayah Bulu ini kan dikelilingi oleh wilayah-wilayah tambang, sehingga anak-anak yang sekarang pemuda itu fokusnya untuk kerja, ya, fokusnya kerja. Agama itu tidak menjadi hal yang penting lagi, sehingga mereka hanya memikirkan uang, ya. Sehingga, jadi seperti itu. Jadi beliau melihat ada di Buli ini pemuda-pemudanya memang butuh dengan asupan dakwah saja, karena banyak di sini itu lingkar tambang teman-teman, di Buli itu
bahkan di belakang kita ini itu ada perusahaan tambang. Ya, di situ ada ribuan orang bekerja dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya dan pemuda-pemuda itu Ustadz Burhan sampaikan jangan hanya terfokus dengan bekerja dengan dunia tapi mereka lupa dengan akhirat mereka. Kemudian Ustadz selama dibully apa aja kegiatan-kegiatannya Ustadz? Yang sudah yang sudah diisi. Baik, yang pertama itu kemarin eh, kegiatan eh, bersama Majelis Taklim, ya. Majelis Taklim Desa Teluk Buli itu diajarkan tentang tajwid, cara baca Al-Quran, ya. Kemudian ada juga TPQ, anak-anak yang eh, usia dini, remaja, diajarkan tentang tajwid, ya. Kemudian pemuda eh, ada kajian seputar fikih, ya, baik itu tentang sholat, mandi wajib, ya. Kebanyakan eh, orang-orang itu ada yang sudah menikah tapi tidak tahu mandi wajib seperti itu, ya, sehingga kami eh, membimbing, ya, melakukan pembimbingan terkait hal ini. Mungkin seperti itu, ya. Jadi teman-teman dari Muhammadiyah yang ada di Buli ini mereka berkegiatan mengisi seperti di SD-SD dengan pesantren kilat, kemudian mengisi ibu-ibu majelis taklim juga, kemudian mengisi pemuda-pemudanya ya mengenai tajwid, fikih yang Ustadz bilang tadi, dan beliau juga kadang-kadang mengisi menjadi imam di daerah minoritas musola ya. Ada saat yang antum lihat di Buli ini eh, apa namanya? Kan di Buli ini kan minoritas ada ya muslimnya. Terus antum melihat sebagai peluang dakwah seorang dai itu bagaimana, Sat? Melihat kondisi umat Islam di Buli yang minoritas dan dikelilingi dengan gereja-gereja di sini, Sat. Menurut antum bagaimana? Baik. Eh, Tentunya di kecamatan Maba ini, khususnya di daerah Buli, itu ya minoritasnya Muslim, ya. Jadi sangat dibutuhkan dai karena sudah beberapa umat Islam yang murtad, ya, keluar dari Islam. Eh, Jangan sampai ini bertambah banyak, ya. Kasihan orang yang tadinya Muslim karena tidak ada dai yang turun di sini, sehingga tadinya Muslim berubah menjadi orang-orang keluar dari Islam, murtad. Ya, seperti itu. Nah, jadi memang diperlukan dai-dai yang bisa banyak berkontribusi dan dai-dai muda di sini karena memang ada sebagian teman-teman yang muslim, dulunya muslim, akhirnya menjadi non muslim. Banyak faktor. Pertama bisa jadi karena cinta ya, banyak di sini itu pemuda-pemudi atau biasanya pemudi ya yang jatuh cinta dengan seorang pemuda Nasrani kemudian karena sudah dibutakan oleh cinta akhirnya mereka terpengaruh untuk memeluk agama non muslim dan itu banyak dan memang perlu penanaman akidah ini seperti saya bagi pemuda-pemudi yang ada di Halmahera Timur ini supaya akidah mereka kuat dan dibutuhkan dai-dai muda seperti Ustadz Burhan. Ustadz Burhan ini sudah menikah Ustadz ya? Ya, alhamdulillah saya sudah menikah, ya. Usia saya waktu itu menikah usia 23, ya. Perjalanan pernikahan kami sudah berjalan setahun lebih. Luar biasa ini masih muda sudah menikah jadi dai muda lagi. Menyalip saya ini. Kita belum belum menikah. Kemudian antum bisa nggak antum menjelaskan antum itu dari Muhammadiyah tahun berapa, kemudian antum itu jurusan apa, kemudian itu apa aja program-program dari Muhammadiyah yang diharuskan ada di Buli ini, Sat? Antum bisa jelaskan, Sat? Ya, saya masuk di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada tahun 2022.
Ya, saya itu lulusannya memang dari tahun 2019 Sat. Ya, karena strat beberapa tahun 19, 20, 21, 22 ya. 22 baru saya masuk kuliah. Ya. Terus sambil eh, program studi komunikasi penyiaran Islam. Dan kita ditugaskan di sini untuk bagaimana menyampaikan nilai-nilai Islam ya, berdakwah, menyampaikan berdakwah itu artinya sampaikan tentang nilai-nilai Islam terhadap masyarakat yang masih belum mengenal Islam dengan betul. Ya, Islam itu seperti apa? Ya, kita sampaikan sehingga ajaran Islam ini tidak putus gitu. Jadi beliau ini di Muhammadiyah tahun 2022, kemudian jurusan apa? Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, ini menarik nih. Antum bisa jelaskan nggak komunikasi penyiaran Islam itu fokusnya itu bagaimana? Biasa fokusnya di mana dia? Apakah dia nyiar radio kah atau dakwah-dakwah kah atau sosialisasi kah atau bagaimana? Coba antum bisa jelaskan nggak? Ya, baik. Terkait dengan prodi komunikasi penyiaran Islam, ya itu ada dua, ada dua, bagian konseling dan broadcasting, dan kami mengambil broadcasting karena konseling itu sudah di, di ini diputus ya, putus konseling itu. Nah, semuanya fokus ke broadcasting, eh, yaitu menyampaikan Islam melalui media ya, baik itu melalui media televisi, radio, majalah, koran dan lain-lain, berdakwah melalui media. Media sekarang kan udah canggih nih. Jadi fokusnya ke broadcasting seperti itu Sat. Berarti KPI itu lebih ke broadcasting atau entertain lah gitu ya. Ya ke televisi gitu ya, ke majalah. Nah, sekarang kalau antum melihat dengan adanya media sosial seperti Instagram atau Facebook atau TikTok, itu kira-kira masuk juga nggak bagian daripada broadcasting itu Antum? Hal itu IG sama Facebook itu bagian dari broadcasting, dan itu hal yang sangat penting yang harus kita masuk karena generasi sekarang itu banyak yang menggunakan eh, situs apa Instagram sama Facebook ya. Kalau untuk wilayah Maluku Utara paling banyak menggunakan Facebook ya, karena saya menggunakan Facebook banyak sekali yang biasa aktif juga di Facebook itu. Kalau bagian-bagian kota itu mungkin Telegram, eh, sama apa Instagram gitu. Kita akhiri dulu perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di esok hari saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat hasilnya guys. Oh, makannya bagus.